Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tuntutan kita ketika belajar di SMA sesuai dengan anjuran Kementerian Pendidikan, bahwa ketika kita sebagai siswa SMA, minimal dalam hal pembelajaran ini sebagai ketentuan kompetensi yang minimal yang harus diraih pada seorang siswa atau sekolah SMA adalah ada dua pada hakikatnya, yaitu literasi dalam membaca dan literasi dalam numerasi. Membaca sudah pasti berhubungan dengan konteks-konteks cerita, konteks-konteks aturan, dan kemudian konteks-konteks sejarah yang harus kita analisis makna dan ilmu yang ada di dalam konteks itu. Sementara dalam numerasi itu berhubungan dengan perhitungan dan matematika, angka-angka. Karena itu kita sebenarnya diminta untuk bagaimana dalam pembelajaran matematika ini adalah sedapat mungkin kita bisa menganalisis konteks-konteks yang ada pada ilmu matematika, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, tentang numerasi sendiri itu adalah kita diminta untuk menggunakan konsep dan prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti yang ada pada definisi numerasi ini. Intinya adalah bagaimana kita mengambil fakta-fakta, ilmu-ilmu berdasarkan kaidah-kaidah matematika sehingga bisa kita terapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan yang kita hadapi. Nah, konteksnya ada dalam bentuk individu dan juga dalam bentuk sosial. Ketika individu misalkan berhubungan dengan keperluan pribadi kalian. Ketika mau berangkat ke Jakarta, maka hitungan-hitungan biaya, hitungan perjalanan, hitungan jam, dan berhubungan dengan kecepatan kalian perlu analisis. Sementara kalau misalkan kebutuhan rumah tangga untuk membangun sebuah rumah dibutuhkan material berapa, kemudian harga bahan bangunannya berapa, sehingga kita bisa membuat gambaran utuh. Untuk membangun sebuah rumah dibutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan pertukangan, keahlian, material, juga biaya yang dibutuhkan. Itu semuanya adalah harapan yang akan diraih oleh seorang yang berhubungan dengan literasi numerasi. Ini adalah contohnya. Seorang reportase berita menunjukkan grafik demikian Nah, sekarang kalian menganalisis tingkat kriminalitas yang ada pada tahun 1998 dan 1999 ini kira-kira menurut Anda tinggi atau rendah seperti itu Nah, kalau seandainya tinggi, bagaimana solusinya yang akan kita sodorkan? Kalau rendah, bagaimana mempertahankan? Itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pembacaan grafik dari data-data yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, tingkat kejelian dalam segi numerasi, tingkat analisis seorang yang berhubungan dengan grafik, itu dituntut dalam pembelajaran matematika. Kita bersyukur sudah beberapa kali menunjukkan tentang grafik walaupun itu masih grafik persamaan linear dan persamaan kuadrat, juga grafik fungsi. Oke Nah, ini contoh lagi dalam segi ilmu matematika sendiri. Gambar disebutkan bahwa model atap yang dibuat oleh siswa semuanya rusuknya adalah panjangnya 12 meter. Kita diminta untuk menganalisis berapa tingginya, kemudian lebar atau luas daripada
dasar daripada atap itu, kemudian dasar pada tengahnya. Semuanya kita analisis. Nah, ini adalah berhubungan dengan ilmu matematika, tetapi konsepnya dibuat untuk pelaksanaan keseharian. Menyodorkan sesuatu masalah untuk dihadapin, bagaimana membuat solusi lebih mudah. Begitu. Ini adalah numerasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh lain adalah demikian. Ini adalah ilmu matematika, ya. Kalian sudah belajar tentang rumus-rumus, baik itu rumus Pythagoras ataupun rumus luas segitiga. Nah, ini adalah nanti kita perdalam pada berhubungan dengan trigonometri untuk perbandingan-perbandingan sudut dan perbandingan-perbandingan panjang. Karena itu kami berharap kita nanti semua yang berhubungan dengan matematika ini adalah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan sehingga kita bisa mendapatkan beberapa solusi yang bisa kita tawarkan untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Itu ya. Nah, ini dalam konteks scientific, ya, bisa lintas ilmu matematika yang bermanfaat pada ekstra matematika berhubungan dengan scientific. Ini adalah berhubungan dengan kesehatan. Kalian bisa baca, untuk mengobati penyakit, seorang pasien di rumah sakit disuntik obat. Tetapi tubuh pasien secara bertahap hanya mengolah obat tersebut dalam 1 jam itu cuma 40%. Berarti yang tersisa adalah 60% obat yang masih aktif. Nah, pola itu berlanjut, ya. Setiap 1 jam cuma 40% yang bisa diolah, 60%-nya tersisa. 1 jam berikutnya adalah 40% yang diolah, 60% tersisa. Terus kemudian sampai habis. Nah, ini yang ditanya, kalau ada 300 mg obat pada pukul 8 pagi, kira-kira habis obatnya semuanya diproses itu sampai jam berapa? Ini kita dituntut untuk menganalisis hitungan matematika yang berhubungan dengan persentase, dan kemudian sisanya kita persentasekan lagi, kita buatkan tabel sehingga mudah dibaca oleh pasien. Nah, ini adalah hitungan matematika, ya, yang berhubungan dengan ekstra matematika. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita capai, ya. Kita tahu kita sudah berhubungan dengan bangun geometri di SMP, tapi untuk di SMA kita akan memperdalam dengan trigonometrinya. Sementara pada persamaan linear, baik itu 2 variabel dan 3 variabel, kita titik tekankan kepada pembacaan grafik dan menyelesaikan masalah pada perdagangan dan perhitungan-perhitungan pembelian. Juga berhubungan dengan fungsi kita sudah pelajari. Oleh karena itu, nanti ada beberapa soal yang kita harapkan menuntut daya nalar analisis yang harus kita kerjakan. Sekarang kita mau mencoba menganalisis beberapa contoh tipe soal, ya, yang berhubungan dengan literasi nomor ini. Ini adalah kita disodorkan pada kasus dekomposisi, artinya penguraian sampah. Kita tahu ada sampah organik dan sampah anorganik. Masing-masing mempunyai daya untuk waktu dekomposisi adalah bermacam-macam. Rata-rata organik lebih cepat, beberapa minggu bahkan paling lama 2 bulan. Tetapi untuk anorganik kita lihat ini adalah tahun, ya, ada sekian tahun. Yaitu plastik saja sampai 400 tahun. Kemudian baja ini 100 tahun, kaleng itu di 200 lebih tapi kurang dari 300, dan kulit sintetis adalah 500. Nah, ini kasus yang disodorkan adalah berupa popok yang sekali pakai, ya. Waktu dekomposisi popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik, ya.
disebutkan lebih lama dari plastik. Namun kurang dari kulit. Kira-kira berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai tersebut? Nah, kalian bisa melihat bahwa ini adalah 400 dan kurang dari 500. Maka jawaban yang terbenar adalah yang ini. Nah, keahlian dalam membaca grafik inilah yang dituntut dalam literasi numeri ya. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah pedagang beras. Ya, pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus diperkirakan sama dengan bulan Juli dalam penjualan. Ya. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan berasnya, yaitu yang terjual di bulan Juli. Disajikan dalam bentuk diagram seperti ini. Ya, ini adalah persediaan yang biru, ini adalah persediaan, ya. Yang biru ini adalah persediaan. Ini adalah persediaan. Kemudian yang kuning, yang oranye ini adalah yang terjual. Nah, dari sumber ini diperkirakan nanti kalau bulan Agustus itu dia menduga bahwa yang terjual itu tidak berbeda jauh dengan yang bulan Juli. Maka toko beras tersebut bisa memperkirakan mana yang lebih banyak terjual, begitu ya. Mana yang lebih banyak terjual. Ya, ini melatih kita dituntut untuk menganalisis jumlah stok yang ada dengan yang terjual. Ya, ini 400 dan ini adalah 180 yang terjual. Stoknya 400, ini yang terjual 80. Ini stoknya 800, yang terjual adalah 650. Ya. Nah, kira-kira jenis beras yang mana yang paling banyak terjualnya? Gitu ya. Kemudian dengan demikian pedagang beras bisa memperkirakan kira-kira beras apa yang harus di stok lebih banyak. Nah, ini kecerdasan inilah yang menuntut kita untuk menganalisis literasi literasi numerisasinya, sehingga menjadikan pedagang penjual beras ini mempunyai stok yang cukup untuk yang banyak terjual. Kira-kira mana yang terjual lebih banyak ini? Oke ya. Sekarang ini kalian analisis ya, kira-kira mana ini yang terjual lebih banyak dan berapa yang terjual lebih sedikit. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah kita diminta untuk membuat, anggaplah jemuran ya. Ini kita diminta untuk memilih mana setiap pasangan berikut ini yang benar. Ya. Panjang AB itu sama dengan panjang CD, benar atau salah? Ya. Panjang PQ adalah sama dengan panjang SR, benar atau salah? Jarak Q ke S itu sama dengan jarak B ke C, benar atau salah? Nah, ini adalah menuntut kejelian. Yang kedua, ya, ini pertanyaannya, jika kita akan membuat satu jemuran, berapa buah, ya, berapa buah bahan yang akan diperlukan, ya, berapa panjang masing-masing ya. Misalkan panjang AB ada berapa, ya, panjang KS ada berapa, ya. Jadi ada berapa batang yang mempunyai panjang yang berbeda-beda masing-masing ya. Nah, ini menuntut kita nantinya kan kita bisa menyediakan barang yang terpanjang sekian, barang yang kurang dari panjang sekian ya, maka tinggal menyambung-nyambungkan saja. Nah, sekarang ini tugas kalian analisis kira-kira berapa jenis
panjang berapa jenis, berapa banyak jenis panjang bahan yang dibutuhkan, dan masing-masing berapa buah. Ini adalah latihan kejelian dalam menganalisis bahan. Contoh berikutnya adalah ini. Negara A dengan negara B jumlah penduduknya sama, yaitu 10 juta penduduk. Diberikan tabel seperti yang berikut ini, penduduk per tahunnya, dengan pendapatannya seperti terlihat. Ya, yang ditanya adalah ini kategorisasi penduduk berdasarkan per kapita pendapatan. Jika kurang dari 20.000 dolar itu tergolong miskin, tapi kalau misalkan lebih dari 100 dolar tergolong kaya. Kalian bisa lihat yang kira-kira miskin itu berapa, yang kaya ada nggak di situ, dan berapa. Masing-masing kita lihat. Ini kejelian di dalam melihat tabel data yang ada. Ya, kemudian kalau ditanya jumlah penduduk negara A lebih besar, ya, juga jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibanding negara B, apa benar atau salah? Kemudian distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibanding di negara A, benar atau salah? 50% penduduk negara A lebih kaya dibanding dengan 50% penduduk negara B. Nah, ini berdasarkan data yang ini ya. Nah, ini tinggal membaca data saja ya. Membaca data, kemudian menganalisis dan menjawab pertanyaannya ini. Ini adalah keterampilan di dalam literasi numeri yang semuanya itu adalah hubungannya dengan ilmu matematika. Nah, ini adalah silakan kalian analisis dan kemudian berikan alasan kalian, gitu ya, sebagai latihan tentang literasi numerasi. Tuh ya, tuh saya kira demikian. Silakan mengerjakan yang pertama ini, yang kedua tadi itu adalah ini ya, berapa banyak batangnya, masing-masing berapa untuk panjang-panjang tertentu. Nah, kalau ini adalah kalian tinggal menjawab mana yang lebih banyak terjual. 3 itu saja sebagai latihan untuk literasi numerasi ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.